Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan boleh bertemu kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Kami selalu mengingatkan, mari mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, oleh karena tayangan ini bukanlah pengganti tanggung jawab pribadi kita. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Seperti waktu-waktu yang terdahulu, kami sangat membutuhkan urapan Roh Suci Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga kita mencoba melihat pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yosua 5 ayat 1-7. Setelah menyeberangi sungai Yordan, bangsa Israel disunat kembali sebagai tanda pemulihan perjanjian Allah yang sempat terhenti pada waktu pengembaraan di padang gurun. Nah, tindakan ini menandai pemulihan rohani sebelum mereka menaklukkan tanah perjanjian. Ada Keluaran 12 ayat 6. Setiap keluarga Israel harus menyembelih anak domba Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Ini adalah simbol penebusan melalui darah yang menyelamatkan dari maut. Ada 1 Korintus 5 ayat 7. Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah anak domba Paskah kita yang telah dikorbankan. Yosua 8 ayat 30-35. Yosua membangun mezbah di Gunung Ebal dan membacakan seluruh hukum Taurat di hadapan umat, meneguhkan komitmen Israel untuk taat kepada Allah. Lalu kemudian Ulangan 8 ayat 11 dan juga ayat 14. Musa memperingatkan agar Israel tidak melupakan Tuhan ketika hidup mereka makmur. Oleh karena kesombongan dapat membuat mereka lupa bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ibrani 9 ayat 11-12. Kristus sebagai imam besar sejati memasuki kemah surgawi dengan darahnya sendiri, bukan darah hewan, dan dia memperoleh penebusan yang kekal bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya kita melihat pengertian judul kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Apa yang dimaksud kesetiaan tertinggi? Kesetiaan kepada siapa? Apa yang dimaksud ibadah di zona perang? Lalu apa yang dapat kita pelajari tentang memprioritaskan Tuhan dan kesetiaan kepadanya? Lalu kemudian mengapa prioritas dan kesetiaan ini adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan? Mari kita lihat satu demi satu apa yang dimaksud kesetiaan tertinggi. Kesetiaan tertinggi dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat adalah komitmen total dan mutlak untuk menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu, di atas rasa aman strategi manusia, bahkan kebutuhan mendesak kehidupan sekalipun. Ini berarti kita menjadikan hubungan dengan Allah itu prioritas utama dalam setiap situasi, termasuk di tengah bahaya dan tekanan hidup. Lalu, kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan ini ditunjukkan kepada Tuhan sendiri yang memanggil umatnya untuk hidup dalam perjanjian dengannya. Seperti Israel yang memperbarui perjanjian melalui sunat, melalui Paskah, dan melalui pendirian mezbah, maka umat percaya juga dipanggil untuk setia kepada Kristus, imam besar dan anak domba Allah, karena dia adalah pusat dari semua ibadah kita. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ibadah di zona perang? Ibadah di zona perang menggambarkan sikap menyembah Tuhan di tengah situasi yang tampaknya tidak aman,
beresiko, dan penuh tantangan. Yosua dan bangsa Israel menunjukkan bahwa bahkan di wilayah musuh, ibadah dan penyerahan diri kepada Tuhan harus didahulukan sebelum mereka berperang. Karena kemenangan sejati berasal dari kesiapan rohani, bukan kekuatan militer. Lalu kemudian, apa yang dapat kita pelajari tentang memprioritaskan Tuhan dan kesetiaan kepadanya? Dari pelajaran sepanjang pekan ini kita belajar bahwa memprioritaskan Tuhan berarti percaya pimpinannya lebih daripada kemampuan kita sendiri. Artinya menempatkan penyembahan dan pembaharuan rohani itu dasar dari kesuksesan. Jadi, pada waktu kita menomorsatukan Tuhan menurut ayat hafalan Matius 6 ayat 33, artinya apa? Dia akan memelihara, dia memimpin, dan dia akan memberkati semua hal yang lain yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Lalu, mengapa kesetiaan dan prioritas itu tidak bisa dipisahkan? Kesetiaan dan penyembahan itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena ibadah adalah ekspresi nyata dari kesetiaan. Dan kesetiaan diuji melalui ibadah. Jadi, seseorang tidak dapat mengaku setia kepada Tuhan tanpa dia memprioritaskan ibadah kepada Tuhan. Ibadah adalah wujud penghormatan, penyerahan diri, lalu kemudian perjanjian yang diperbaharui dengan Allah yang layak disembah. Ellen White menekankan hal ini dalam buku That I May Know Him, halaman 322, ketika dia mengatakan, Allah telah memberikan banyak hal dalam hidup ini yang layak kita cintai. Tetapi, ketika kita berlebihan dalam hal yang pada dasarnya halal atau baik, kita menjadi penyembah berhala. Segala sesuatu yang memisahkan kasih sayang kita dari Allah dan mengurangi minat kita pada hal-hal kekal adalah berhala. Mereka yang menggunakan waktu berharga yang diberikan Allah, waktu yang telah dibeli dengan harga yang tak terhingga untuk memperindah rumah mereka demi pertunjukan, mengikuti mode dan kebiasaan dunia, tidak hanya merampas jiwa mereka sendiri dari makanan rohani, tetapi juga gagal memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Jadi, waktu yang dihabiskan untuk memuaskan keinginan egois dapat digunakan sebenarnya untuk memperoleh pengetahuan tentang firman Allah, untuk mengembangkan bakat kita agar kita dapat memberikan pelayanan yang cerdas kepada pencipta kita. Kita tiba pada ayat hafalan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, ayat ini berada dalam bagian khotbah di atas bukit, yaitu Matius pasal 5 sampai pasal 7. Khususnya dalam bagian yang membahas tentang kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Itu dimulaikan dari Matius pasal 6 ayat 25 dan juga sampai 34. Nah, di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Yesus sementara menekankan bahwa umat Allah tidak perlu khawatir seperti bangsa-bangsa yang tidak pernah atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-32. Kenapa? Oleh karena Bapa surgawi tahu kebutuhan mereka. Ayat 33 ini adalah puncak nasihat ini, yaitu prioritas rohani ini menggantikan kecemasan lahiriah kita. Nah, kalau begitu apa makna kerajaan Allah dalam konteks Injil Matius? Dan kemudian apa makna kebenaran dalam ayat ini? Dan apa pengertian semuanya itu akan ditambahkan? Nah, saudara, Matius umumnya menggunakan frase kerajaan surga. Itu muncul 32 kali. Sedangkan kerajaan Allah hanya muncul 5 kali. Tetapi baik kerajaan surga dan kerajaan Allah ini adalah sinonim atau sama yang digunakan oleh Matius pada saat dia menulis Injil Matius. Nah, saudara, kerajaan Allah di sini mengacu pada pemerintahan aktif Allah atas hidup orang percaya, baik itu secara eskatologis yang akan terjadi di masa depan maupun juga yang terjadi saat ini. Dan di dalam konteks Matius 6 ayat 33 ini berarti menundukkan seluruh hidup, termaksud keputusan-keputusan yang dilakukan, kemudian kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, semuanya ini ditundukkan atau dibawa otoritas Allah.
Sedangkan kebenaran di sini datang dari kata dikaios sune, atau yang diterjemahkan righteousness. Dan ini bukan sekedar keadilan moral, tetapi ini merujuk kepada kesetiaan pada tuntutan perjanjian Allah, termaksud hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian berlaku adil dan berbelas kasih. Dan semuanya yang ditambahkan di sini merujuk pada kebutuhan dasar, bukan kekayaan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 333 mengatakan bahwa konteks dekat ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu merujuk pada makanan, minuman, dan pakaian. Itu bisa kita lihat di ayat 25 dan 31. Janji Tuhan di sini bukanlah bahwa Tuhan akan memberikan kemewahan atau bahkan semua yang diinginkan seseorang, tetapi ini merujuk kepada Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu, jika semuanya di sini tidak pernah datang, apakah itu berarti seseorang belum cukup mencari kerajaan Allah? Nah, jawabannya adalah tidak. Ayat ini bukan jaminan bahwa setiap orang percaya akan terhindar dari kelaparan, kemiskinan, atau penderitaan. Banyak nabi, rasul, dan juga martir yang hidup dalam kekurangan meski mereka setia kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 35-38. Janji di sini berbicara tentang kecukupan dalam persekutuan dengan Allah. Jadi bukan berarti kebal terhadap penderitaan. N.T. Wright di dalam Surprised by Hope mengatakan, kerajaan Allah bukanlah tiket menuju kemakmuran. Kerajaan Allah adalah panggilan untuk bergabung dalam proyek Allah untuk memperbaiki dunia. Dan itu seringkali melibatkan penderitaan. Ellen G. White di dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 531 mengatakan, banyak orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dikatakan di sana bahwa di tengah pencobaan dan kemiskinan, mereka sering tergoda untuk meragukan kasih Allah. Tetapi Allah tidak berubah. Dia yang memberi makan Elia di tepi sungai, dia yang merawat janda di Sarfat, masih merawat anak-anaknya. Lalu bagaimana seseorang yang mencari kerajaan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari di tengah tekanan ekonomi dan sosial? Nah, saudara, kata mencari di sini berarti adalah tindakan aktif. Ini adalah tindakan yang berkelanjutan. Ini bukan tindakan yang pasif atau menunggu saja. Oleh karena itu, kalau kita bertanya bagaimana seorang dapat mencari kerajaan Allah sedangkan dia menghadapi tekanan hidup sehari-hari, ada 3 cara. Yang pertama, dengan menempatkan kehendak Allah sebagai prioritas dalam keputusan sehari-hari. Contohnya, jujur dalam transaksi bisnis, kita menolak ketidakjujuran atau menolak korupsi, atau kita bisa memberi meskipun kita dalam kekurangan, ataupun kita bisa menolak untuk mengorbankan iman demi keuntungan yang sesat. Ini dapat kita lakukan. Cara yang kedua adalah melalui ketaatan pada prinsip keadilan dan belas kasihan. Jadi contohnya seperti yang dituliskan dalam Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, dengan hidup dalam ketergantungan pada Allah melalui doa. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 333 mengatakan, mencari dahulu kerajaan Allah berarti mengutamakan tuntunan Allah dalam setiap aspek kehidupan, yaitu bisnis, rumah tangga, rekreasi, bahkan di dalam gereja. Sekarang kita tiba pada pokok pembahasan perjanjian lebih dahulu. Perjanjian apa yang dimaksud dalam pelajaran hari Minggu? Antara siapa dengan siapa? Dan bagaimana atau melalui apa perjanjian itu diadakan? Serta kapan dan di mana perjanjian itu diadakan? Perjanjian yang dimaksud dalam konteks Yosua pasal yang kelima yang diangkat pada pelajaran hari Minggu adalah perjanjian yang diadakan antara Allah sendiri dengan umatnya Israel melalui sunat. Hal ini merujuk pada perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-17, di mana Allah berfirman di ayat yang ke-7 dan 8 Kejadian 17, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kemudian di ayat 10 dan 11,
inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi orang Israel melalui pemimpin mereka Yosua kembali mengikat perjanjian dengan Allah melalui sunat. Kapan perjanjian sunat ini diadakan? Tepat setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan mendirikan perkemahan mereka tidak jauh dari sungai Yordan tersebut, serta sebelum mereka maju berperang dan mengalahkan Yeriko sebagai langkah paling awal untuk menaklukkan dan menempati tanah perjanjian Kanaan. Di mana? Menurut Yosua 5 ayat 3, perjanjian sunat itu dilaksanakan oleh Yosua di Gibeat Haralot, yang artinya bukit kulit katan, dan kemudian Yosua 5 ayat 9 menjelaskan bahwa tempat itu sampai sekarang disebut Gilgal, batas timur Yeriko menurut Yosua pasal 4 ayat 19. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 194 katakan bahwa disinilah orang Israel mendirikan perkemahan pada malam pertama setelah memasuki tanah perjanjian itu. Disinilah pemulihan upacara sunat yang menandakan pembaharuan perjanjian itu. Nah, di dalam Yosua 5 ayat 2 ada frase sunat lagi atau sunat kembali. Apa maksudnya dan sebenarnya siapa saja yang harus disunat, serta apa makna dan tujuan saat itu. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 193, frase sunat lagi atau sunat kembali pertama tidak dimaksudkan sebagai perintah untuk mengulangi sunat kepada individu yang telah menerimanya atau telah disunat sebelumnya. Kedua, frase itu lebih kepada pengertian bahwa mereka harus memperbaharui pelaksanaan upacara tersebut yang telah dihentikan selama perjalanan mereka di padang gurun. Siapa saja yang harus disunat? Yosua 5 ayat 5 menjelaskan bahwa semua orang, dalam tanda kutip laki-laki yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ayat 7 tegaskan bahwa mereka itulah yang disunat oleh Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Sekarang apa makna dan tujuan sunat? Secara sederhana itu bermakna pembaharuan perjanjian dan pembaharuan hati. Alfa Omega Jilid 2 halaman 89 menegaskan bahwa sunat menjadi tanda bahwa tahun-tahun penolakan Allah karena ketidakpercayaan dan pemberontakan Israel telah berakhir. Dan dikatakan di sana, sekali lagi Allah telah mengakui Israel sebagai umatnya dan tanda perjanjian itu pun dipulihkan kembali dan Tuhan menyatakan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Kemudian Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 193-194 katakan bahwa ritual sunat fisik sejatinya melambangkan sunat hati. Padang gurun telah menjadi gambaran ketidakpercayaan, persungutan dan pemberontakan terhadap Allah. Sekarang dengan taat pada petunjuknya, mereka harus memulai kembali kehidupan iman dan ketaatan mereka. Di halaman yang sama dikatakan bahwa tujuannya adalah restoration of divine favor atau pemulihan penerimaan dan kasih karunia ilahi kepada Israel untuk memiliki serta mendiami tanah perjanjian sehubungan dengan pemberontakan dan kemurtadan yang pernah bangsa itu lakukan di Kadesh. Sekarang, mengapa perjanjian ini harus didahulukan daripada penaklukan militer? Serta apa maknanya bagi kita saat ini? Dan apakah kita juga perlu disunat? Mengapa perjanjian ini harus didahulukan dari penaklukan militer? Karena hubungan Israel dengan Allah adalah lebih utama daripada pekerjaan apapun, termasuk penaklukan militer. Karena pertempuran ini sekali lagi adalah milik Allah dan dialah yang berperang bagi mereka menurut Yosua 10 ayat yang ke-14. Jadi mencari Tuhan dalam kerendahan hati dan pertobatan serta penurutan terhadap perintahnya untuk memperbaharui hubungan dan perjanjian dengannya adalah syarat mutlak bagi Israel saat itu untuk mereka mendapatkan kemenangan dalam peperangan, menaklukkan dan menduduki tanah perjanjian. Dalam konteks Yosua pasal 5, khususnya ayat 13-15, setelah perjanjian diperbaharui, Panglima Bala Tentara Tuhan datang menemui Yosua. Tujuannya menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 195 adalah menyatakan penerimaan Allah serta memberikan jaminan penyertaan, sukses dan kemenangan akan peperangan yang ada di depan mereka. Nah, sesuai dengan Matius 6 ayat 33, maknanya bagi kita saat ini ialah bahwa hubungan kita dengan Allah adalah yang paling utama yang harus dibangun dan diperbaharui setiap hari agar kita dapat memenangkan peperangan demi peperangan yang ada di depan kita.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah kita kemudian harus disunat? Ya, kita harus disunat, namun bukan sunat secara lahiriah atau secara fisik, yang wajib menurut Roma pasal 2 ayat 28 dan 29, melainkan sunat hati oleh roh. Artinya hati yang baru yang menuntun kepada pembaharuan hidup, pertobatan dan ketaatan kepada firman Allah yang didasarkan kepada iman yang bekerja menurut Galatia 5 ayat yang ke-6. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema Paskah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yosua dan bangsa Israel memilih untuk merayakan Paskah sebelum mereka memulai penaklukan tanah Kanaan? Lalu kemudian bagaimana mereka merayakannya sesuai dengan petunjuk Allah? Kalau kita lihat dalam cerita ini, Yosua memimpin bangsa Israel merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan pertama. Itu ada di Yosua 5 ayat 10. Dan ini memang sesuai dengan perintah Allah di dalam kitab Taurat. Tindakan ini menunjukkan ketaatan kepada perintah ilahi bahkan di tengah situasi militer yang mendesak sekalipun. Artinya, secara faktual, perayaan Paskah yang dilakukan oleh Yosua mengingatkan Israel kepada pembebasan mereka dari Mesir. Malam ketika darah anak domba itu dioleskan di ambang pintu sebagai tanda perlindungan terhadap malaikat maut. Nah, apa maknanya pada kali ini? Jadi dengan merayakan kembali di Gilgal sebelum memasuki Kanaan, sebenarnya Israel menegaskan bahwa kemenangan sejati berasal dari Tuhan yang menebus dan melindungi, bukan kekuatan militer. Sebagaimana Tuhan yang memenangkan pertarungan melawan orang Mesir, Yosua juga percaya Tuhan yang sama melalui acara ibadah Paskah ini yang akan memenangkan orang Israel. Lalu, apa makna teologis dari perayaan Paskah bagi Israel di masa Yosua? Lalu bagaimana itu sebenarnya juga menuju pada karya penebusan Kristus di masa depan? Secara teologis, Paskah itu berfungsi sebagai simbol penebusan dan pembaruan covenant antara Allah dan umatnya. Jadi darah anak domba Paskah itu melambangkan penebusan dari kematian dan perbudakan dosa. Lalu kemudian semua ini digenapi oleh Kristus sebagai anak domba Allah menurut Yohanes 1 ayat 29 dan kata-kata Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ayat 7. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 539 menekankan hal ini ketika dia katakan, ketika Sang Juru Selamat menyerahkan nyawanya di Kalvari, maka makna Paskah berakhir. Dan sesudah itu, perintah perjamuan Tuhan ditetapkan sebagai peringatan atas peristiwa yang sama yang telah diwakili oleh Paskah. Jadi, secara teologis, dengan merayakan Paskah di Kanaan, Israel menegaskan identitas mereka, menegaskan kembali identitas mereka bahwa mereka adalah umat yang ditebus, yang sekarang masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, sekarang mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi tetap bukan oleh karena kekuatan sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang telah menebus dan menuntun mereka. Kita juga harus ingat bahwa Paskah ini penggenapannya yang tertinggi adalah pada waktu perjamuan kudus. Manakala Yesus mengadakannya di 1 Korintus 11 ayat 23-26. Paskah yang lama diganti dengan peringatan kematian Kristus. Tetapi Paskah ini juga memiliki makna eskatologis. Mengapa? Oleh karena Paskah menunjuk kepada perjamuan yang paling terakhir yang disebut perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19 ayat 9. Pada waktu itu umat tebusan akan menyeberang, tetapi bukan ke Kanaan duniawi, tetapi menyeberang ke Kanaan sorgawi, bersatu dengan penebus mereka. Dengan demikian, Paskah, perjamuan kudus, dan pesta kawin anak domba, perjamuan akhir zaman, merupakan 3 tahap progresif
dari rencana penebusan Allah. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 277 menekankan hal ini ketika dia katakan, Paskah itu harus bersifat peringatan dan simbolis. Tidak hanya mengacu pada pembebasan dari Mesir, tetapi juga menunjuk kepada pembebasan yang lebih besar yang akan diselesaikan oleh Kristus dalam membebaskan umatnya dari perbudakan dosa, puncaknya nanti pada waktu pesta perjamuan kawin anak domba. Secara aplikasi, bagaimana Paskah ini boleh terus kita ingat dan kita mengalami realitasnya dalam hidup sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjaga persekutuan pribadi kita dengan Kristus melalui doa dan perenungan firman. Yang kedua, kita harus meneladani kasih dan kerendahan hati Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5-8. Yang ketiga, kita hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan dan bersyukur. Dan yang keempat, kita bersaksi tentang kuasa penebusan yang sudah kita alami, di mana kita telah mengalami perubahan karakter. Kalau kita melakukan 4 hal ini, maka makna Paskah itu dapat terus kita hidupkan setiap hari. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai mezbah pembaharuan. Nah, mezbah apa yang dimaksudkan dalam konteks ini dan mengapa harus ada pembaharuan dalam konteks ini? Nah, saudara, mezbah yang dimaksud di sini adalah mezbah korban di Gunung Ebal. Ini ditulis atau dicatatkan di dalam Yosua pasal 8 ayat 30-31. Di mana mezbah ini dibangun sesuai perintah dalam Ulangan 27 ayat 4-6. Jadi ini bukan mezbah pribadi seperti zaman para bapa, tetapi ini adalah mezbah nasional yang menandai ketaatan seluruh umat Israel terhadap perjanjian di Sinai. Dan mendirikan mezbah ini setelah menaklukkan Ai menunjukkan bahwa kemenangan militer tidak cukup tanpa pembaruan perjanjian. Masuk ke Kanaan bukan akhir perjalanan, tetapi ini adalah awal iman atau awal ujian iman. Tanpa pembaharuan perjanjian, maka Israel berisiko menyembah Allah Kanaan. Oleh karena itu, mezbah di sini menjadi tanda identitas teologis yang menyatakan jika bangsa Israel adalah umat Tuhan, bukan bagian dari budaya Kanaan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 33 mengatakan pembangunan altar atau pembangunan mezbah dan pembacaan hukum menandai pengesahan resmi perjanjian di tanah itu. Itu adalah tindakan pengudusan nasional. Nah, kalau begitu, apa pengertian Yosua mendirikan mezbah dari batu-batu yang tidak terpahat? Mengapa salinan Taurat ditulis di atas batu-batu besar yang dicat putih dan berbeda atau terpisah dengan batu-batu mezbah, batu-batu yang lainnya? Nah, saudaraku yang terkasih, mezbah dari batu ini tidak dipahat adalah menandakan penolakan terhadap elemen kultus yang ada di Kanaan. Batu yang tidak dipahat ini melambangkan kemurnian ibadah. Artinya di sana tidak ada sentuhan tangan manusia yang bisa menodai kesucian korban. Dan ini kontras dengan mezbah orang kafir yang dihiasi ukiran dan juga ada patung, dipahat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat ada pemisah antara batu mezbah dan batu hukum. Dan ini sesuai dengan Ulangan pasal 27 ayat 2-3 dan juga ayat 8. Ini menunjukkan dua aspek perjanjian, yaitu di sana ada anugerah yaitu korban dan di sisi lain di sana ada tanggung jawab yaitu hukum. Nah, kita dapat pahami bahwa Allah menyediakan jalan perdamaian lewat mezbah, tetapi umat harus hidup sesuai perjanjian, yaitu hukum. Jadi keduanya ini diperlukan. Korban tanpa ketaatan menjadi ritual yang kosong, kemudian hukum tanpa korban menjadi legalisme yang mati. Seventh-day Adventist Bible Commentary dalam volume 1 halaman 478 mengatakan, batu-batu hukum itu diplester agar tulisannya jelas dan permanen. Batu-batu itu berdiri di dekat altar tetapi tampak jelas, menandakan bahwa ketaatan harus mengikuti ibadah. Nah, kalau begitu, mengapa saat ini orang Kristen tidak membangun mezbah? Jawabannya adalah karena Yesus Kristus adalah mezbah, adalah korban, adalah imam besar yang menggenapi seluruh sistem korban perjanjian lama.
Mezbah batu itu adalah bayangan dari realitas Kristus. Karena ia telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya dan tidak perlu lagi mezbah fisik. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 14. Nah, kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Kemudian juga dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5, kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bahwa orang percaya sendiri juga adalah mezbah yang hidup. Kita ini adalah batu rohani dalam rumah Tuhan. Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 1012 mengatakan, dalam dispensasi perjanjian baru, mezbah fisik telah digantikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan kemudian kehidupan orang percaya adalah mezbah, tempat mempersembahkan korban rohani, dipersembahkan menurut 1 Petrus 2 ayat 5. Kita masuk pada pokok pembahasan ditulis di atas batu. Apa kisah di balik topik ditulis di atas batu? Batu seperti apa yang dimaksud? Apa yang ditulis di sana? Serta apa tujuannya? Setelah bangsa Israel mengalami kemenangan terhadap kota Ai, di mana sebelumnya mereka dikalahkan karena dosa Akan dan juga kesombongan mereka sendiri, maka Yosua, pemimpin bangsa itu, mengambil tindakan beribadah dan penyembahan kepada Allah untuk sekali lagi memperbaharui perjanjian dengan Allah. Yosua 8 ayat 30 katakan, pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak boleh diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Batu di sini merujuk pada mezbah persembahan korban. Jenis batu itu adalah batu alami yang utuh dari Gunung Ebal, artinya yang tidak dipahat atau diolah oleh perkakas besi apapun. Pertanyaannya, mengapa demikian? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 216 katakan bahwa hal ini selaras dengan perintah Allah dalam Ulangan 27 ayat 5 dan 6. Dan alasannya ialah bahwa ada bahaya di sana, bahwa dengan menggunakan pahat, orang Israel mungkin akan membuat patung-patung di atas mezbah-mezbah ini, dan dengan demikian tergoda lagi untuk menyembah berhala. Sekarang apa yang tertulis atau ditulis di atas batu-batu ini? Yaitu adalah salinan hukum Musa. Yosua 8 ayat 32. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 216 menjabarkan bahwa di dalamnya ada 10 hukum Allah, hukum Musa, termasuk juga janji berkat dan kutuk. Dan dikatakan bahwa tujuannya adalah agar itu menjadi monumen yang diletakkan tepat di samping mezbah atau altar dan kemudian ditulis di atas batu agar menjadi monumen yang bertahan berabad-abad lamanya untuk menjadi saksi bagi Israel tentang perjanjian mereka dan juga saksi bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Sekarang mengapa semuanya harus dibacakan kepada seluruh jemaah Israel, termasuk kepada para wanita, anak-anak, bahkan pendatang yang telah bergabung dengan mereka? Menurut Andrews Bible Commentary halaman 376, yang pertama adalah karena covenant atau perjanjian itu dimaksudkan untuk setiap orang Israel, bukan hanya para laki-laki saja. Yang kedua, dikatakan bahwa penulisan hukum di atas batu dan pembacaannya di hadapan seluruh jemaah Israel akan meninggalkan kesan yang tidak terhapuskan bagi Israel, baik secara visual maupun di dalam hati mereka. Saat Yosua membacakan hukum dan mereka menikmati berkat persekutuan, mereka juga akan merenungkan berkat dan kutukan yang akan mengikuti baik ketaatan atau ketidaktaatan terhadap hukum. Dan kepemilikan dan kependudukan Israel atas tanah Kanaan bergantung pada ketaatan terhadap hukum perjanjian. Dan hukum sebagai cerminan karakter Allah merupakan dasar kehidupan di tanah perjanjian itu bagi bangsa Israel. Sekarang apa pelajarannya bagi kita saat ini? Pembaharuan rohani harus dilakukan. Itu pelajaran yang paling pertama. Pena Inspirasi katakan dalam God's Amazing Grace halaman 223 bahwa adalah melalui pembaharuan hati kasih karunia Allah bekerja untuk mengubah kehidupan. Yang kedua, oleh pertolongan Roh Kudus,
Hukum Allah harus tertulis di dalam loh hati kita masing-masing, sehingga karakter Allah perlahan-lahan tertanam dan terbentuk di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hukum Allah itu harus berulang kali dibacakan agar kita boleh terus mengingatnya dan kepada kita diberikan kuasa untuk menurutinya dengan hati dan penuh kasih kepada Allah dan juga sesama. Dikatakan dalam Andrews Bible Commentary halaman 376 bahwa kesuksesan Yosua dan Israel bergantung pada ketaatan mereka terhadap hukum Allah yang diberikan melalui Musa. Artinya, keberhasilan dan berkat akan mengikuti kita sekalian asalkan kita taat dan setia pada perjanjian iman kita kepada Allah melalui Kristus Yesus. Baik, sekarang kita akan melihat tema kerinduan akan kehadirannya. Kalau tadi kita pelajari tentang orang Israel di Gilgal, sekarang kita tiba di Silo menurut Yosua 18. Nah, menurut Yosua 18, mengapa Yosua tiba-tiba menghentikan sementara proses pembagian tanah Kanaan? Apa yang terjadi? Jadi, Yosua menghentikan sementara pembagian tanah karena dia memimpin bangsa Israel untuk mengadakan pertemuan kudus di Silo, mendirikan kemah suci Tuhan. Ini bukan sekedar jeda administratif, tetapi ini adalah tindakan rohani di mana dia mendahulukan penyembahan sebelum pekerjaan militer dan administratif. Jadi pendirian kemah suci menandakan bahwa janji Allah untuk berdiam di tengah umatnya sekarang ini telah digenapi. Dengan menempatkan pusat ibadah ini di Silo, maka Yosua menegaskan bahwa kehadiran Allah adalah inti dari kehidupan nasional Israel. Lebih penting bahkan daripada pemilikan tanah itu sendiri. Tanah hanya berarti berkat kalau Tuhan tinggal di tengah umatnya. Apa makna teologis dari pendirian kemah suci di Silo bagi orang Israel? Lalu bagaimana ini menunjuk kepada bait suci sorgawi di mana Kristus sebagai pelayan kita? Nah, saudaraku, secara teologis pendirian kemah suci di Silo menandai puncak penggenapan janji covenant Allah bahwa Dia akan berdiam di tengah-tengah umatnya. Jadi tempat kudus itu adalah simbol kehadiran Allah. Itu adalah pusat penyembahan. Itu adalah sumber berkat. Itu adalah sumber pengampunan bagi Israel. Tabut perjanjian itu adalah lambang takhta ilahi. Menunjukkan bahwa seluruh kehidupan bangsa dipusatkan pada Allah sebagai raja mereka. Trent C. Butler dalam Word Biblical Commentary volume 7 halaman 204 menekankan hal ini ketika dia katakan, dalam konteks sastra Alkitab saat ini, kemah ini menunjukkan bahwa Israel sepenuhnya taat pada kehendak Allah dan bahwa pembagian tanah kepada 7 suku dilakukan di hadapan Allah. Menariknya, pendirian simbol akses ke Yahweh hanya dilakukan ketika tanah itu telah beristirahat dari perang. Inilah gambaran yang ingin diingat oleh penulis-penulis yang diilhami. Mereka menerima tanah mereka ketika mereka menyediakan tempat bagi Yahweh untuk berbicara kepada mereka. Hal ini dilakukan dalam suasana damai, bukan perang. Jadi, ketaatan kepada Allah tidak membawa pertempuran dan juga penaklukan yang baru. Ketaatan kepada Allah membawa damai dan kehidupan di tanah yang telah Dia berikan. Jadi, ketika mereka menyediakan rumah Allah, kemah Allah di Silo, sebelum mereka membagi tanah itu, ini adalah bukti bahwa mereka menyediakan tempat bagi Yahweh untuk berbicara kepada mereka nanti di tanah perjanjian yang baru itu. Nah, bagi orang Kristen, konsep ini menemukan penggenapannya di dalam Kristus sebagai imam besar kita di bait suci sorgawi. Oleh karena Yesus dengan darahnya sendiri membuka jalan masuk menuju kehadirat Allah. Sama dengan orang Israel terbuka jalan untuk menuju ke tanah perjanjian, Yesus juga yang membuka jalan supaya mereka masuk di dalam realitas sorgawi,
di mana Kristus sekarang melayani sebagai pengantara kita. Sebagai umat Kristen masa kini, kita mungkin berkata, tidak ada lagi tempat kudus fisik seperti di zaman Israel. Bagaimana saya dapat hidup mengalami hadirat Allah manakala tidak ada lagi bait suci fisik, tetapi hanya ada bait suci sorgawi? Nah, saudaraku, ingat baik-baik bahwa Kristus adalah imam besar kita yang hidup. Bukan lagi bait suci di dunia ini, buatan tangan manusia, tetapi bait suci di sorga yang bukan buatan tangan manusia. Ada 3 aplikasi penting. Yang pertama, kalau kita mau mengalami hadirat Allah, fokus kepada perkara-perkara rohani. Artinya, menjadikan hubungan kita dengan Kristus sebagai pusat hidup, sebagaimana Israel memusatkan hidup mereka di sekitar kemah suci. Yang kedua, kita menghidupkan kehidupan yang kudus. Mengapa? Karena Kristus melayani di bait suci sorgawi, maka hidup kita di bumi juga harus menjadi bait Allah yang kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Yang ketiga, kita harus memiliki kerinduan eskatologis. Artinya, sebagaimana Israel menantikan kehadiran Tuhan di tengah mereka, kita pun menantikan hari ketika Allah akan berdiam bersama dengan umat-umatnya untuk selama-lamanya, sesuai dengan Wahyu 21 ayatnya yang ketiga. Itulah yang dapat kita lakukan untuk mengalami realita hadirat Kristus dalam hidup sehari-hari. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa Yosua mendirikan altar korban di Gunung Ebel? Bukankah ini tempat kutukan dalam Ulangan pasal 27? Nah, apa makna teologis dari menempatkan korban di tempat yang dikutuk ini? Nah, saudaraku yang terkasih, Yosua mendirikan altar di Gunung Ebel atau di Gunung Ebal karena secara eksplisit ini diperintahkan oleh Musa yang dicatat di dalam Ulangan pasal 27 ayat 4. Di sana Alkitab mengatakan, dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Jadi di sini bukan sekedar simbol atau strategi, tetapi apa yang dilakukan oleh Yosua ini adalah ketaatan pada perintah. Dengan membangun altar di Ebal, tempat kutukan, Israel mengakui jika dosa itu membawa hukuman, tetapi Allah menyediakan pengampunan lewat korban. Penempatan mezbah di Gunung Ebal, tempat yang terkutuk, justru menegaskan bahwa anugerah dapat ditempatkan di tempat atau di tengah penghukuman. Allah menyediakan jalan keluar dari kutukan melalui korban. Dan di tengah penghukuman atas dosa, Ulangan pasal 27 ayat 15-26, Allah menyediakan mezbah, tempat pendamaian. Dan ini adalah bayangan teologis dari salib, di mana Kristus menjadi kutuk karena kita. Galatia pasal 3 ayat 13. John Walton, seorang ahli perjanjian lama, di dalam komentarnya mengatakan bahwa Gunung Ebal dipilih bukan karena kaitannya dengan kutukan, melainkan justru altar di sana menyatakan bahwa kutukan perjanjian bukanlah penentu, tetapi kasih karunialah penentunya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 478 mengatakan altar di Gunung Ebal, gunung kutukan, menandakan bahwa hanya melalui korbanlah kutukan hukum Taurat dapat disingkirkan. Altar itu menunjukkan ke depan kepada korban agung yang akan menanggung kutukan bagi semua orang. Nah, kalau begitu, mengapa Ellen G. White mengatakan jika perjamuan suci bukan saat untuk berduka? Apa artinya? Nah, saudara, ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Mengapa perjamuan suci bukan saat untuk berduka? Yang pertama, oleh karena perjamuan Tuhan adalah perayaan akan kemenangan Kristus, bukan ritual atau ratapan atas dosa. Jadi duka dan pengakuan dosa adalah bagian yang terpisah. Itu kita bisa baca dalam 1 Korintus 11 ayat 28. Tetapi saat perjamuan itu sendiri dilaksanakan, itu adalah momen di mana kita bersatu atau bersekutu dengan Kristus yang bangkit
dan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Jadi sebelum kita datang ke tempat perjamuan, sudah harus ada pembersihan, sudah harus ada duka cita, pertobatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia duduk di dalam perjamuan kudus. Karena fokus dalam perjamuan ini bukan pada kegagalan diri seseorang, tetapi fokusnya di situ adalah kasih karunia yang telah mengampuni orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena perjamuan ini adalah pertemuan dengan Kristus dalam terang penyelamatan. Jadi ini bukan bayangan di salib, tetapi ini adalah cahaya kebangkitan. Itu dicatat oleh Ellen G. White. Ellen G. White membedakan antara pertobatan yang menyakitkan dan iman yang menerima anugerah yang menggembirakan. Oleh karena itu perjamuan ini adalah puncak iman. Kita datang bukan sebagai orang yang masih dihukum, tetapi sebagai anak yang telah diterima. Maurice Leon di dalam Apostolic Preaching of the Cross mengatakan bahwa perjamuan kudus bukanlah perjamuan pemakaman, melainkan pesta kemenangan. Perjamuan kudus mewartakan kematian Tuhan, tetapi dalam konteks kebangkitannya dan janji kedatangannya kembali. Ellen G. White di dalam Desire of Ages halaman 659 mengatakan, namun ibadah perjamuan kudus bukanlah masa berduka. Bukan itu tujuannya. Saat para murid Tuhan berkumpul di mejanya, mereka tidak boleh mengingat dan meratapi kekurangan mereka. Kini mereka datang untuk bertemu dengan Kristus, mereka tidak boleh berdiri di bawah bayang-bayang salib, melainkan di dalam terangnya yang menyelamatkan. Saudaraku, kita tiba pada penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa contoh kesetiaan tertinggi saat ini dan bagaimana supaya kita bisa melakukannya? Kesetiaan tertinggi adalah ketika seseorang tetap setia kepada Allah dan kebenarannya apapun resikonya, meskipun harus kehilangan kenyamanan, harta, jabatan, bahkan nyawa sekalipun. Nah, dengan tidak berkompromi dan menyerah pada godaan untuk melanggar perintah Allah, dengan segala konsekuensinya, kita sedang menyatakan kesetiaan tertinggi kita kepada Allah. Contoh sederhana adalah kita akan tetap teguh menolak bekerja pada hari Sabat, karena itu adalah sesuai dengan hukum Allah, sekalipun resikonya kita mungkin dipecat. Sekarang bagaimana kita bisa melakukannya? Kita bisa melakukannya ketika kita memprioritaskan hubungan pribadi yang dalam dengan Allah melalui doa, merenungkan akan firman-Nya, serta ketaatan yang teguh kepada firman-Nya. Testimonies for the Church volume 8 halaman 55 dan 56 menekankan bahwa kesetiaan tertinggi akan mampu kita lakukan hanya bila kita mati terhadap diri sendiri, di mana kita menyerahkan segala kehendak kita kepada Allah saja. Reflecting Christ halaman 102 menambahkan bahwa kebutuhan terbesar kita agar kita boleh tetap berdiri setia adalah kuasa Roh Kudus yang akan mengerjakan pekerjaan pertobatan dan pengudusan yang sejati dalam kehidupan kita. Sekarang apa reward atau punishment bagi kita kalau kita melakukan kesetiaan tertinggi atau tidak melakukannya? Rasul Paulus menyaksikan tentang mahkota kebenaran bagi mereka yang setia. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kemudian Wahyu 2 ayat 10 dan 11, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Itulah reward bagi yang melakukan kesetiaan yang tertinggi. Sebaliknya, telah tersedia hukuman kekal, yaitu maut dalam kematian kedua bagi mereka yang tidak percaya dan tidak setia sesuai dengan Wahyu 21 ayat yang ke-8. Sekarang apa hambatan atau tantangan utama yang dapat menghalangi kita melakukan kesetiaan tertinggi kepada Allah? Jawabannya ialah cinta akan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita harus sangat berhati-hati agar hati kita tidak jatuh dalam keinginan-keinginan dunia ini, melainkan kita
harus mengasihi Kristus sepenuh hati kita. Sebab bila ada kasih kepada Kristus, kita akan setia menuruti perintah-perintahnya sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-15. Manuskrip rilis volume 5 halaman 250 katakan bahwa Allah menempatkan di hadapan kita standar yang tinggi, yaitu ketaatan yang sempurna terhadap hukumnya. Dan hanya melalui ketaatan dan iman kepada Juru Selamatlah kita dapat memperoleh hidup kekal. Kristus sangat mengasihi manusia yang jatuh dan telah menyerahkan nyawanya untuk mereka agar melalui kasih karunia-Nya mereka dapat menjadi pemenang dan pada akhirnya masuk ke dalam kota Allah. Bukankah kita seharusnya menunjukkan rasa syukur kita atas pengorbanan besar yang dilakukannya bagi kita? Bukankah hati kita seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anaknya? Dan bukankah kasih yang ditunjukkan kepada kita seharusnya membangkitkan dalam diri kita keinginan yang tulus untuk menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah? Saudaraku, dengan pertolongan Roh Kudus, berilah kesetiaan yang tertinggi kepadanya. Dan mari kita berdoa supaya kita dituntun tetap setia sampai Maranatha. Apapun resiko yang ada di hadapan kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Engkau sudah berkorban demi kami boleh mendapatkan kemenangan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami boleh berdiri setia kepada Tuhan di dalam penurutan kepada hukum-hukum-Mu sampai hari Maranatha tiba, di mana Engkau akan menjemput kami yang setia, serta memberikan kepada kami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena janji-Mu Engkau akan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus. Bantu kami setiap hari untuk menjadi saksi bagi-Mu ya Tuhan, supaya semakin banyak orang lagi yang mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, dan kami semua boleh diselamatkan. Ampuni kami dari dosa kami. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.